Di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka Allah semakin banyak mengingat kita. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, kita selalu ingat apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu ingat dunia, maka Allah tidak ingat kita, ya. Maka jika ingin diperhatikan oleh Allah, ingin cari muka di hadapan Allah, ya kita ingin cari muka. Saya pun ingin cari muka di hadapan Allah. Hamba seperti saya banyak sekali. Hamba seperti anti banyak sekali. Tapi bagaimana anti bisa mendapat perhatian khusus dari Allah? Di antaranya banyak berzikir. Banyak berzikir. Dengan baca Al-Quran, zikir terbaik baca Al-Quran. Ya. Maka saya sering sampaikan, yang membuat kita bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kebahagiaan dengan membaca firman-firman-Nya. Demi Allah, anti tidak akan bahagia dengan melihat lawakan, lelucon yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Itu hanya kebahagiaan sementara, bukan masuk ke hati. Betapa banyak orang yang suka ketawa ketiwi, melawak, ternyata dia menderita dalam hatinya. Ini itu menunjukkan bahwasanya tawa mulut itu bukan menunjukkan kebahagiaan. Kebahagiaan suatu yang ada di hati. Ada orang dia tentram, terkadang dia menangis karena baca lantunan Allah, tapi dia sangat bahagia. Bukan berarti orang ketawa ketiwi berarti dia bahagia. Enggak. Kalau ternyata ketawa ketiwi orang yang paling bahagia, tentu para pelawak yang paling bahagia. Ternyata tidak, mereka juga banyak bermasalah. Ada yang morfinis, ada yang ini, ada yang masalah keluarga, ada yang macam-macam. Memang orang banyak ketawa kemudian bahagia. Tidak, bahagia itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda ingin bahagia, kasih bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebahagiaan kepada pemilik kebahagiaan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bahagia? Sementara kita tidak pernah ingat Allah, hari-hari lewat, Al-Quran tidak kita baca. Lembaran-lembaran Al-Quran tidak kita baca. Kita punya Quran, kita kasih tanda merah. Enggak pernah berubah tanda itu. Kapan mau khatam Quran? Ya. Gak pernah kita baca. Sebagian orang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen. Dia bahagia dengan netizen. Kalau netizen komentar, Masya Allah, Umu Masya Allah, cantiknya Umu, bajunya beli di mana Umu, kuenya di mana, Umu dari mana Umu. Wow, bahagia berbinar-binar. Kayaknya kebahagiaannya pada netizen. Kalau nggak ada netizen yang komentar, dia nggak bahagia. Ya, kebahagiaan anti jangan digantungkan kepada netizen. Kebahagiaan anti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Banyak berzikir. Apa usahanya zikir pagi petang? Apa usahanya kita naik mobil, astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak yang mau kita baca. Banyak yang mau kita baca. Semakin kita zikir kepada Allah, semakin memperhatikan kita. Karena Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat engkau. Semakin banyak kita berzikir, semakin kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, ini jelas orang yang sering mengingat Allah, dia akan bahagia. Sebaliknya orang yang jauh dari mengingat Allah, sibuk dengan dunia yang lainnya, kata Allah, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang menyengsarakan. Dia tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Anti kira orang kafir bahagia, tidak bahagia, hati mereka sengsara. Anti kira orang memiliki uang yang banyak akan bahagia, tidak bahagia kalau dia jauh dari Tuhannya. Dia tidak bahagia. Mungkin kita terpedaya melihat dia dengan kekayaannya, melihat dia dengan rumahnya yang mewah, dia tidak bahagia. Kebahagiaan itu Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Orang yang ya berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu orang yang bahagia. Ya. Oleh karenanya para hadirat, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hati kita bisa bersih, jangan lupa untuk banyak berzikir kepada Allah. Biasakan lisan kita, latih diri kita. Saya sering sampaikan, ini ibadah zikir, ini ibadah yang ringan, bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa saja bisa melakukan, tidak harus ustadz. Siapa yang susah mengatakan alhamdulillah, subhanallah, semua kita hafal. Tetapi kapan kita tergerak mengucapkannya, jarang yang melakukannya. Ya, apalagi kalau saya mobil sama kawan, tiba-tiba kita astaghfirullah, astaghfirullah, ustadzah. Sadar ya, sadar. Jadi candain, cuek aja, biar kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, saya banyak dosa, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti kita ngobrol ketawa lagi, zikir lagi, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kita praktekkan.
Dan itu saya katakan kurang hidup di tanah air kita. Kalau saya di Madinah atau di Mekah, itu hal biasa. Ketemu kawan-kawan sambil kita berjalan, kita ketawa itu tengah-tengah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu biasa. Ya, supir taksi aja kadang-kadang beristighfar. Sambil kita dibawain supir, dia astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Rabbana walakal hamd. Sambil dia nyetir. Ya. Jadi karenanya sama seperti kalau misalnya ada syekh-syekh datang ke Indonesia, saya temani dia. Dalam mobil kita ketawa ketiwi, ngobrol, ketawa ketiwi. Kadang saya ngakak, dia ngakak juga. Tapi di tengah-tengah itu tidak lepas dari zikir. Sudah hal yang biasa. Nah kita ini malu untuk mulai zikir. Karena dianggap so alim ya. Sejak kapan nunggu begitu? Jadi akhirnya lisan susah untuk beristighfar. Padahal orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Tapi yang berikutnya yang keenam. Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Latih diri untuk ikhlas. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh. Yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, kata beliau, fa'unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba, ikhlasuhu lil ma'bud, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yuhu fi naf'il khalq, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah. Karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah. Bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya, sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang dai, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau hadir depan dia 1000 orang dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari komentar Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia. Semakin hati kita bersih dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau seorang sudah mulai mencari komentar orang, maka dia sendiri yang menderita. Dia sendiri yang menderita. Oleh karena itu, bagaimana caranya ikhlas? Tentunya pembahasannya panjang. Tapi di antara melatih diri kita untuk ikhlas adalah menyembunyikan amal saleh. Menyembunyikan amal saleh. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Seandainya suami pun tidak tahu, kalau bisa lakukan. Tapi kalau suami harus tahu, enggak ada masalah. Seandainya saya punya amal soleh, istri saya tidak harus tahu, saya bisa lakukan amal soleh, istri tidak tahu, saya akan lakukan. Tapi kalau ternyata istri harus tahu sebagai hubungan suami istri, maka tidak jadi masalah. Ya. Karena kita sama suami, kita tidak riak sama suami, kita tidak riak sama istri. Biasanya kita riak itu sama kawan, sama tetangga, sama anggota grup. Maka latih diri kita untuk sembunyikan amal soleh. Kapan anti mencapai derajat ikhlas, maka anti akan bahagia. Anti akan bahagia. Ingat perkataan saya ini. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti kepada Allah, anti ikhlas, anti akan bahagia. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti dengan komentar netizen, anti semakin menderita. Semakin menderita. Tidak akan pernah berhenti komentar orang. Ada yang mencela, ada yang memuji dan yang lainnya. Kapan kita mau terlepas dari belenggu seperti itu? Caranya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.